Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Sriwisyana dengan NPM 101200022. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Tenaga Kerja atau Konsentrasi SDM. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen talent. Bella dan Inayati dalam bukunya Talent Management tahun 2011, manajemen talenta adalah serangkaian proses sumber daya manusia organisasi terpadu yang dirancang untuk mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan keproduktifan karyawan yang terlibat. Talent Management menurut Similar Sky tahun 2008 yaitu memperoleh dan mengembangkan sumber daya manusia unggulan di tengah persaingan bisnis, juga persaingan industri yang ketat, menyiapkan dan menyediakan calon pengganti posisi eksekutif tanpa harus mengeluarkan hiring cost, mempertahankan karyawan high potensial dan high performer dengan engagement, juga mengembangkan karir, memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkatkan dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju tingkat atas. 5. Menyusun proses assessment untuk karyawan berpotensi, membangun rasa memiliki perlunya karyawan bertalenta baik, membuka peluang yang tidak terbatas bagi karyawan yang istimewa, dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan. Adapun langkah-langkah memulai talent management di perusahaan yaitu menurut Carpelli tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kriteria talenta. Langkah ini memperjelas posisi kunci, posisi paling penting atau posisi yang memiliki resiko tertinggi sebagai sasaran dari program pengembangan dalam program talenta management. Kedua, menyeleksi kelompok yang dikategorikan sebagai talent. Pada tahap ini dilakukan segala macam usaha untuk mengumpulkan kandidat-kandidat dari berbagai posisi, jabatan, dan level pegawai di perusahaan untuk menjadi target program talent management. Proses ini terdiri dari dua unsur yaitu identifikasi dan menarik talenta. 3. Membuat program percepat pengembangan talenta. Dalam tahap ini dilakukan sebagai macam usaha untuk merancang, merencanakan, dan mengeksekusi program-program pengembangan yang dipercepat yang diberikan kepada setiap anggota dari program talenta manajemen. Keempat, penetapan posisi kunci. Pada tahap ini dilakukan penugasan dan penempatan atas setiap anggota dari program talent management yang telah melewati penilaian untuk menduduki posisi yang telah diidentifikasi sebelumnya. 5. Mengevaluasi kemajuan program. Pada tahap ini dilakukan segala aktivitas untuk memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan setiap aktivitas. Evaluasi akan berguna untuk keputusan selanjutnya terkait. Adapun manfaat talent management secara umum yaitu membantu untuk mengetahui kapan, bagaimana, dan berapa cost juga effort yang perlu dikeluarkan untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berpotensial. Talent management memegang peran penting dalam perencanaan karir. Adapun manfaat bagi perusahaan, memperbaiki proses perekrutan dan seleksi perusahaan, meningkatkan komitmen karyawan agar berkinerja tinggi, meningkatkan kepuasan bekerja pada karyawan, memunculkan ketertarikan karyawan, menghemat biaya penggantian karyawan, menganalisis risiko seperti identifikasi karyawan yang berpotensi keluar dari perusahaan, manfaat bagi karyawan tersedianya pola pikir yang jelas, kesempatan pengembangan karir karyawan, meningkatkan nilai karyawan melalui pengembangan potensial dan kompetensi, meningkatkan motivasi dan komitmen. Menurut Dessler pada tahun 2013, berikut hal-hal yang harus dilakukan perusahaan dalam mengambil perspektif talent management. Memahami tugas-tugas talent management adalah sebuah hal penting, seperti misalnya merekrut, melatih, sampai ke membayar kompensasi karyawan, membuat keputusan yang tepat, seperti kepegawaian dan pelatihan, secara konsisten, menggunakan profil yang sama terhadap kompetensi, secara aktif melakukan segmentasi dan secara proaktif, mengintegrasi atau mengkoordinasikan semua fungsi talent management. Adapun cara kerja talent management yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu employer branding, memiliki brand yang baik bahkan kalau bisa yang terbaik. Yang kedua ada employer reputation. Reputasi perusahaan memang sering dikaitkan dengan branding karyawan, namun ternyata ini dikendalikan oleh perusahaan. Jadi dikendalikan sebaik mungkin reputasi perusahaan. 3. Ada candidate experience, yaitu pengalaman calon karyawan memengaruhi brand perusahaan. 4. Selection, temukan dan pilih karyawan terbaik karena ini bagian penting dari proses talent management system. Yang kelima yaitu ada onboarding, yaitu membuat karyawan lebih cepat beradaptasi, membantu menjadikan karyawan baru lebih produktif dan meningkatkan retensi karyawan.
Yang 6 yaitu inboarding. Promosikan jabatan karyawan lama Anda. Mereka juga membutuhkan dukungan perusahaan untuk mencapai produktivitas maksimum. Ketujuh, engagement. Karyawan yang merasa dilibatkan dengan perusahaan akan termotivasi, berkinerja baik, dan cenderung mempertahankan pekerjaannya. 8. Retention, yaitu strategi retensi membantu perusahaan mempertahankan karyawan terbaik. 9. Learning and development. Ini bukan hanya praktik talent management yang umum, tetapi juga praktik untuk sumber daya manusia mendidik karyawan, membantu meningkatkan kinerja dan potensi. Lagi pula, setelah merekrut orang-orang terbaik, perusahaan ingin memastikan mereka tetap menjadi yang terdepan, bukan? 10. Performance management. Bagian penting dari talent management adalah melacak dan meningkatkan kinerja mereka. Umumnya, penilaian kinerja pegawai berdasarkan aplikasi penilaian kinerja pegawai. Berikut adalah materi tentang talent management. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.